Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Dinas Layanan Informatika. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas presentasi kita. Di sini ada ketuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Semulyana selaku ketua dari kelompok 1. Kami dari Universitas Dinas Layanan Informatika. Prodi kami adalah Teknologi Informasi. Fakultas kami Teknik dan Informatika. Kami sebelumnya minta maaf ya, deadline-nya ini mepet juga, terus persiapannya juga kurang. Mohon maaf semuanya. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Perkenalkan juga anggota tim saya. Nama saya Muhammad Ibrahim. Nama saya Sofyan Haris. Nama saya Andrea Maulana. Nama saya Ridho Subuta. Nama saya Muhammad Haikal Wibowo. Nama saya Birwendor Maulana. Baik, saya nggak nunggu lama-lama, kita mulai presentasinya. Yang pertama dari Jokowi, silahkan membaca presentasi yang pertama. Jadi kita ambil topik ngaji jadi asik. Karena kalau ngaji doang tanpa ada asiknya susah dipahami. Asik. Ngaji untuk diolah dan dipahami itu untuk apa namanya, butuh bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Langsung masuk ke materi. Langsung kita masuk materi. Generasi muda kini hidup berdampingan dengan teknologi digital seperti musik, hiburan, dan lain-lain, lokal itu sudah masuk ke dalam ranah teknologi dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Siapapun dan dimanapun, kapanpun, selama ada internet bisa diakses. Di tengah arus tersebut, minat mengaji mulai menurun dikarenakan adanya globalisasi yang mungkin bisa diambil dampak positif dan negatifnya. Tapi kebanyakan yang kita lihat saat ini, globalisasi lebih ke arah negatif. Karena banyak remaja lebih milih nongkrong atau bermain game daripada datang ke pengajian atau majelis ilmu. Kenapa? Karena mungkin dari sisi orangnya atau materi yang kurang bisa dipahami, jadi mungkin ada yang susah untuk dimengerti. Next slide. Yes, permasalahan umum akan dibaca oleh Andrianti Maulana. Silakan. Permasalahan utama di sini yaitu pemuda-pemudi sekarang menghadapi penurunan minat kehadiran dalam kehadiran ke majelis atau pengajian kegiatan keagamaan lah. Kegiatan mengaji tidak konsisten ya seperti itu. Ya seperti dijelaskan dengan teman saya tadi, karena anak muda sekarang lebih memilih ke kumpul warkop daripada ke pengajian ke majelis. Dan lingkungan sekitar seperti warkop yang saya bilang tadi menjadi magnet yang lebih kuat. Ya seperti yang terjadi sekarang, banyak kelihatan anak muda sekarang apalagi ya itulah lebih sering ke warkop ya daripada ke pengajian. Jadi kalau tidak segera ditangani, kegiatan keagamaan berpotensi berhenti karena kurangnya partisipasi generasi muda. Generasi muda untuk selanjutnya itu bukan rusak sih, lebih menurun, masih bisa diperbaiki. Jadi gitu. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dokter sebenarnya. Ini kita bikin di sini yang pertama adalah lihat pola penggunaan teknologi yang muda. Nah, di sini tuh kita tuh sempat merancang ya solusi inovatif kita berupa aplikasi Ngafal ada di handphone yang bisa di-download di Play Store. Nah, Ngafal ini tuh aplikasi seperti Spotify gitu guys. Jadi kalian harus register dulu, login. Jadi kita bisa dipilih tuh kan ayat-ayat Al-Quran mana. Kan kalau di Spotify itu tuh yang mau lagu genre apalah gitu ya temannya ya. Sedangkan di aplikasi kita ini Ngafal ini kita bisa milih sendiri mau dari surat-surat pendek maupun surat-surat panjang. Nah, aplikasi ini menggabungkan suasana modern ala Spotify dengan pembelajaran Al-Quran yang seperti saya tadi ngomong.
Nah, pendekatan ini kita pilih agar mengaji lebih dekat dengan gaya hidup digital yang mereka sukai. Karena kan kita kalau ngaji-ngaji biasa dulu tuh kadang suka kayak bosan gitu ya. Iya. Nah, makanya juga kita bikin aplikasi Hafal Novel ini tuh supaya asik aja gitu loh. Bisa ada kayak gambaran apa gitu biar nggak kayak monoton aja gitu loh. Nggak kayak baca-bacaan bahasa Arab biasa. Jadi ada gambar-gambar yang menarik. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya. Jadi di sini ada pengenalan aplikasi Hafal Novel yang disediakan fitur-fitur yang seperti menerangkan Al-Quran dari berbagai ayat, membuat majelis hafalan, pengulangan ayat otomatis serta akses terjemahan dan tafsir dengan tampilan yang modern dan intuitif. Aplikasi ini membuat pengalaman mengaji menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Sekian. Kemudian kita Oke. Ada manfaat. Dengan hadirnya aplikasi ini, kegiatan mengaji tidak lagi terbatas pada jadwal pertemuan. Pembaca dapat mengaji kapan saja menggunakan ponsel mereka. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan minat mengaji, memperbaiki kedisiplinan, dan menciptakan suasana belajar yang fleksibel namun tetap berdepan. Untuk pelaksanaan kegiatan, di sini kami melakukan presentasi langsung di lokasi, memperkenalkan aplikasi, lalu menjelaskan cara penggunaannya. Serta di sini kami akan berdiskusi dengan para audiensnya mengenai kebutuhan mereka. Jadi setiap anggota memiliki tugas seperti dokumentasi, menyampaikan materi, pengelolaan interaksi peserta, hingga koordinasi dengan pihak terkait. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan harapannya. Aplikasi ini yang kita bikin sih harapannya dapat menginovasi pembelajaran ya tentang Al-Quran modern. Jadi gak cuma baca-baca Al-Quran doang, di situ ada kisah Nabi, di situ kita bisa sedekah, di situ juga bisa kita langsung belajar, di situ juga bisa sama baca Qurannya yang pasti. Jadi kita bikin aplikasi ini satu package gitu yang jadi model digital learning lah bisa dibilang kayak gitu, dan dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Dengan pendekatan teknologi kan kita semua sekarang sudah pakai HP ya semua. Jadi makin jarang jadi buka-buka Quran segala macem. Kita pakai itulah, kita nggak ada katanya ke situ, pakai digital. Terus jadi anak-anaknya jadi bisa belajar lagi. Mungkin ada yang belum pernah atau udah pernah tapi lama banget bisa dikulik lagi di situ. Udah kasih. Ya, sebelum penutup kami akan demonstrasi yaitu aplikasi Hafal Novel. Sebelumnya aplikasi Hafal Novel ini ya, kita kilas balik dulu. Aplikasi Hafal Novel ini sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang memiliki kemudian Oke, semua saya akan menjelaskan ya apa isi dari aplikasi Hafal sebelumnya ini tampilan lainnya. Kalau teman-teman belum daftar, mohon maaf banget karena servernya masih error juga. Karena ini kita beberapa udah masuk udah lama, maka kita bisa masuk. Alhamdulillah di sini ada beberapa fitur di Hafal Novel. Nah, di sini kami juga punya YouTube-nya juga. Kalau kalian kepo untuk cek YouTube juga bisa. Nah, di sini ada infografis juga. Kadang kita ngasih insight itu. Nah, di sini ini insight-nya nih teman-teman. Ada alisan. Laptop. Terus Sudah dari apa ini? Dari ini nih, dari TV. udah gitu aja. Bisa di sini yang pertama kita tuh kayak apa namanya kayak maraton gitu. Kalau mau mulai yang pertama, yang lainnya kan kegembok nih, harus mulai yang pertama dulu. Coba di sini.
Sudah tersentuh betul. Anak Tadi kan udah dijelasin sama Mas yang satu, di situ ada insight-insightnya. Itu buat weekly biasanya. Terus setiap hari Jumat itu ada weekly insight. Karena kan kita berhubungan sama agama kan, jadi Jumat tuh kalau di kita hari besar. Iya. Barok. Terus di sini juga ada artikel-artikel. Ini juga biasanya weekly sih. Artikelnya ini selalu diupdate. Lalu kayak itu, di sini juga ada podcast. Ini podcastnya nanti bisa diisi-isi sama ustadz-ustadz atau yang masih belajar kakak-kakak itu juga nanti bisa diisi. Ini dibaca surat-suratnya nih. Ini yang terakhir ada Quranic Insight, itu sama halnya kayak ini, cuma kayak versi dibacainnya. Dan di sini yang lebih penting, yang pentingnya baru nih, kita bisa podcast kayak di Spotify itu. Nah, misalkan sini ada Al-Jumu'ah. Nah, kalau kalian suka parodia di like-nya ini juga parodia ini juga apa namanya kayak Spotify ini juga bisa Itu free ya Pak? free. Nah, di sini ada 500. Jadi podcastnya itu berjalan gitu kayak nyambung satu episode ke episode lain. Ini dibaca juga sama mentor-mentor, terutama kakak saya. Kalau misalkan kita mau mau tanya sesuatu nih, mau curhat juga boleh. Ini ke fitur chat aja. Ini kayak WhatsApp juga, jadi bisa kita ngechat. Kayak WhatsApp gitu. Berarti langsung Bukan ngechat, tapi real time juga. Nah, di sini kontak-kontaknya nih kayak admin. Nah, ini ada kakak saya yang Cedian. Ini kakak saya yang Cedian juga, ada Bang Bima juga, dan developer lainnya. Nah, kalau kalian mau tanya sesuatu atau kalian mau apa namanya mau Quran flash gratis kok, semua gratis, free, nggak dipungut biaya sedikit pun. Dan juga di sini itu kita ada apa namanya ada progresnya juga. Ini juga cocok banget buat nanti event puasa, tarawih, tadarusan ini bisa juga menggunakan aplikasi ini. Nah, di event juga, ini event kami soon, di sini juga kami itu memiliki event juga. Yang kemarin kami baru saja terbang ke Sumatera Utara untuk membantu para relawan di sana. Ya, dan biasanya kami juga ada pengajian gratis gitu. Kemarin kami bersama Ustadz Hanan Ataki juga, kami bekerjasama dengan beliau dan Ustadz lainnya. Profil kita sejak 2020 profil ini udah dibentuk sebenarnya, tapi belum dari aplikasi. Nah, visi-misinya ini yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dekat dalam kehidupan anak muda, sehingga pemahaman atas nilai teraplikasi dan membawa perubahan dari diri sendiri serta lingkungan di manapun berada. Nah, misinya kami itu mengajak anak-anak muda untuk lebih tertarik, dekat, terhubung dengan Al-Quran melalui program-program kami. Lalu juga membentuk kebiasaan juga untuk pembinaan peserta berquran dari hati dalam kurun waktu kurang lebih dari sebulan. Lalu melakukan penelitian dan pengembangan konten kelas podcast bagi program berbagi serta kerjasama. Nah, pembina kami adalah Dr. Saiful Bahri dan Ustadz Januari Safu. Nah, kami program ini tuh semua gratis tanpa dipungut biaya. Di sini ada kelas ngapal mobil, terus kelas ngapal mobil bareng, roadshow. Tapi roadshow itu untuk yang udah daftar anggota ngapal mobil. Nah, di sini ada testimoninya. Kami juga punya buku. Nah, ini contoh testimoni yang sudah dimiliki di toko beberapa influencer dan asal desa di Sulawesi Merah, bro. Baru apa? Laude. Nah, kelas yang dibikin nih ada tadi insight, terus ada kawan menghafal, di fun quiz, ada quiznya juga, ada setoran. Nah, setoran by call ini gratis kok, enggak? Jadi itu kalau kalian mau call, mau misalkan nih mau setoran surat
Nah tadi bisa kontak ke adminnya atau ke kakak saya tadi dia bisa. Oh iya, kami di sini ada peran pentingnya itu untuk beasiswa ya. Beasiswa nanti di situ bisa kontakkan langsung dengan pengurus-pengurusnya, terutama tadi pengurusnya adalah kakak saya. Kalau kalian mau mengajukan beasiswa, insya Allah. Nah kami juga kemarin ada work tour juga ke Jepang, Tokyo, nah di Melbourne. Nah kemarin tuh yang paling ininya di Masjid Al-Latif Bandung. Tuh. Nah ini roadshow yang beberapa kemarin yang udah kita lakukan, ada di Bandung, Surabaya, Semarang, Purwokerto. Itu biasanya ada kuis atau apa nggak sih? Ada sih, ada kuisnya, pas kuis. Setiap hari atau mungkin weekly? Oh iya, itu benar bagus mas. Sebenarnya pas kuis itu terjadi kalau pengurus-pengurus kami yang ini memberikan. Jadi kalau kalian udah jadi anggota, udah sering pakai aplikasi Mafia ini, nanti tuh kayak dibikinin grup gitu di WhatsApp atau di Telegram. Nanti tuh dibikinin link. Nah dari link itu dibuat kuis. Nah dari kuis itu tuh langsung punya relasinya sama nih admin-adminnya. Jadi secara private gitu. Jadi kalau mau tanya jawab itu bisa langsung callnya tuh Oh, berarti jatuhnya itu kayak semi live chat, cuman bukan kuis yang ya biasanya dari sini mas dapat kuisnya, bisa dari chat ini, bisa dari WhatsApp. Terus kan kenapa itu nggak ditambahkan fitur yang gamenya itu benar-benar maksudnya kuis yang gitu bisa di quiz. tambahin Quiz, itu iya. ke situ. Kayak dia tuh kayak berlevel Ya, itu. ya. Ya itu bagus sih sebenarnya. Kan. Cuma Biasanya bocah-bocah sekarang kan lebih suka kayaknya penasaran kayak gitu Kan kan. bocah-bocah sekarang lebih kayak level lu berapa sih? Ah, nah itu kuisnya itu bukan kuis lagi tapi kayak game tadi yang Ya, itu. udah di ini. Nah yang ini tadi ini sebenarnya kan nah ini sebenarnya tuh kayak sebuah game gitu untuk mengakses Puzzle. ya level selanjutnya itu harus dari sini dulu. Nah mungkin ini dari visi dan misinya kakak saya juga dan anggota Mapal Mobil untuk dibuat begini dulu. Nah ini tuh untuk anak-anak mudanya tuh biar terbiasa dulu. Ini aplikasi ini ngapain aja sih gitu. Nanti kalau udah ada, insya Allah ada fitur kuisnya. Oh, itu kan nggak buka di situ, bisa dibacain aja nggak dari handphone itu? Itu kan nggak ada tuh, bacain aja isi itu tuh apa sih? Ini isi-isinya tuh kayak ini ada surat-suratnya. Ini ada ayat berapa. Kalau kan dibuka, bisa dibuka nggak? Bisa. Nih, jadi ke sini. Nah, di sini tuh jadi ayat ke 45. Surat tadi Al-Insan ini. Oh iya. Ya, di sini. Tuh, ini kalau di sini ada terjemahan-terjemahannya. Iya. Terus di sini ada penjelasan-penjelasannya. Iya, tafsirannya. Nah, di sini masih ada tafsirannya. Ya, kalau itu dari situ. Nih, sini kan untuk buka. Nah, kalau buka itu biasanya kita karena tadi ada fitur chat, fitur segala macam. Jadi yang serius banget, ayo kita masuk ke sana. Nah, di sini ada regular subs di sini. Kalau mau cepat. Iya. Ini di sini kalau misalnya ada mau minat nih buat regular subs, kita bisa upgrade. Di sini ada ketentuan. Lalu udah tinggal bayar. Itu buat itu udah all access. Kalau aksesnya itu nanti uangnya pun juga ini yang membantu gitu. Karena di sini kan kita manggil-manggil, ayo orang kakak-kakak yang mana yang mau ngebantu anak-anak nih buat ngeluasin. Jadi gitu. Tadi semua surat ada ya? Harusnya kita akan usahain ada, cuma belum semuanya sampai belum semua. Jadi kalau misalnya ada yang surat di sini nggak ada, karena kita udah dapat fitur chat segala macam, kita bisa langsung tanyain tuh. Kita penasaran sama surat An-Naba, kita langsung bisa tanyain surat An-Naba. Kita bisa itu Al-Mulk, kita bisa tanyain surat Al-Mulk ke kakak-kakaknya. Itu nanti udah kalau akses semua. Voice Al-Qurannya, voice yang ngajinya. Nah itu di dalam regular search itu. Berarti ini bakal dibikin lagi. Kita bakal terus Upgrade. upgrade lagi sih. Kembangin lagi. Kita bakal terus kembangin.
Makanya terima kasih banget udah ada pertanyaan. Jadi kita juga ada saran gitu untuk kitanya. Quran Class itu sebenarnya apa ya? Ini untuk beberapa ini aja sih mas. Lebih jumpa itu apa? Gua kelihatan sih dia ini. Kita maksudnya apa sih? Cuman apa sih namanya penjelasan isi surat gitu. Udah misterius atau Quran Class itu ada kayak kelas Quran gitu, nanti digabung sama orang-orang yang udah daftar. Oh. Di sini juga saluran dari beasiswanya pun juga dari sini mas. Tuh. Jadi mas, jadi beberapa Quran Class yang kami punya itu misalkan Al-Insan ya. Kalau Al-Insan ini kan karena Al-Insan juga di Quran sebagai laki-laki. Untuk laki-laki muslim yang pengen tahu isinya Al-Quran itu apa, lebih dari sekedar hafal doang loh. Jadi kita perinciin arti-artinya segala macam. Ini jadi ada pendaftarannya buat Ikhwan kan, soalnya kan di sini Al-Insan. Terus di sini ada Maryam. Nah, kalau Maryam di sini bisa agak universal. Tuh, Anissa saya. ya ini buat pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih gitu aja. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu berarti cuma kelas Ya pas Al-Qurannya. kelas Al-Qurannya. Jadi kita bisa daftar dulu. Gitu. Ada yang punya pertanyaan? Saya ingin bertanya sama kakak-kakak semua. Mhm. Tadi kan alasannya sudah disebutin karena iba ya. Mhm. Nah, alasan lain dari untuk kayak iba ketunanetra atau yang lain itu kan apa? Dan juga kalau misalkan aplikasi ini kurang efektif, ada alternatif lain nggak? Kan karena kayak anak muda kadang kalau misalnya ada game nih, ada mabar atau dari teman-temannya, terus kayak ayo login game gitu, pasti kan Yeah. lebih tertarik ke game. Nah, alternatif lain dari aplikasi, dari selain aplikasi ini ada lagi atau? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini emang didesain untuk mereka kan. Nah, karena fiturnya cuma kayak gini, kami tuh belum belum punya rencana ke depannya gitu untuk menanggulangi itu semua. Sebenarnya pelan-pelan sih, sebenarnya step by step. Nah, dikenalin dulu anak-anak mudanya. Misalkan dari yang hobinya sering batu, main game, media sosial, apalagi mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita itu diarahkan dulu. Jadi sebenarnya konsepnya ini tuh kayak anak muda banget, menjelaskannya itu kayak anak muda banget. Cuma banyak pertanyaan bagus untuk melakukan rencana itu. Kita belum ada plan ke depannya itu gimana. Nanti insya Allah nanti kami akan meeting. Terima kasih mbak pertanyaannya. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, kayak saya lebih penasaran sih sama kayak dari kelompok kalian, alasan apa pertama kayak kalian pengen buat aplikasi ini selain bahasa Indo untuk Montanetra, kayak apa hal yang terus di otak kalian gitu pengen buat aplikasi ini. Sama kedua, kayak kira-kira butuh berapa lama sih waktu kalian untuk buat aplikasi ini? Udah sih gitu aja. Kita akan jawab pertanyaan nomor 1 ya. Mungkin karena kami prodi kami kan teknologi informasi, kami anak IT basicnya. Kenapa kami menjelaskan aplikasi ini? Ini sebenarnya adalah kakak saya yang untuk memerintahkan saya menyuruh sih sebenarnya. Sebenarnya aplikasi ini sebenarnya disebarluaskan, tidak cuma untuk anak tunanetra juga. Kami juga sebenarnya ini tuh baru awal pertama gitu. Nah, kedepannya nanti kami akan mulai step by stepnya lagi. Gimana caranya aplikasi ini memang terjun untuk masyarakat, gak cuma kita anak-anak muda kayak ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, yang kedua tadi maaf pertanyaannya apa? Butuh berapa lama waktu kalian? Nah itu kami sejujurnya kami ini bukan developernya. Developernya itu namanya Pojo, dia di Bandung. Nah kami itu kerjasama sama mereka. Kami di sini hanya sebagai pengurusnya. Apalagi saya adalah bagian dari yayasan tersebut, anggota ngapal mobilnya. Nah, Pojo ini adalah itu partner saya sebenarnya yang mengelola aplikasi ini. Ada pertanyaan lagi? Ini aku mau nanya nih. Betul. Di sini ada yang bisa jelasin nggak fitur-fiturnya? Kayak gini aja. Ya, tadi kita lihat secara jelasin singkat. pakai bahasa kalian. Ya. Yang tadi udah kami presentasikan, apa itu sih ngafal mobil itu, aplikasi ngafal mobil itu apa sih pakai bahasa simpel aja, bahasa kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya sekolah di SMK 50 Jakarta yang ada di Cipinang. Saya baru kelas 2 SMK. Jadi saya ingin jawab pertanyaan dari kakaknya tadi, apa sih itu aplikasi Ngopal-Ngopil. Nah, aplikasi Ngopal-Ngopil ini suatu aplikasi modern untuk para remaja atau pemuda, dan terutama juga untuk tunanetra atau yang disabilitas. Itu untuk kayak ngaji, terus ada yang pokoknya tuh aplikasi ini paling berfungsi banget untuk pendekatan keagamaan, bukan kayak buat ngaji doang, tapi di sini juga ada infografis, ada poster atau teks gitu. Ya pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Ya pokoknya di situ ada infografis, ada kayak kesempatan kita juga buat bisa keluar tadi juga ya, bisa buat kita belajar atau bisa pokoknya bisa upgrade diri gitu, bukan cuma buat ngaji aja. Oke, yang kedua nih. Sembunyi dulu kali ya, sembunyi dulu. Sebutin 3 fitur penting pada aplikasi Ngopal-Ngopil. Perkenalkan, nama saya Nubi Almaridi dari SMK 7 Jakarta. Ya. Itu tuh fiturnya ada podcast, chat fotografi, sama chat. Bener lagi. Benar, bukan Tadi podcast, bener satu podcast. Terus yang kedua, chat, benar. Satu lagi. Aduh, satu lagi nih, fotografi sekali kan. Apa? Marketplace. Dan siapa nama dia? Pendiri balik Yayasan Ngopal-Ngopil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sabar Syifa. Saya dari SMA 71 kelas 11. Saya ingin menjawab, saya ingat saya itu ada nama Dian gitu. Jadi kayak betul Dian gitu. Siapa? Dian. Cek dulu benar nggak ya? Cek dulu ya. Iya salah. Kakaknya dia. Udah bener. Nah, benar. Terima kasih. Terima kasih. Nih, handphone buat kamu nih. Nggak, nih. iPhone nih. Apa ada? Dia yang buat kalian. Semua masuk frame anggota. Foto dong, kita foto juga. Dari aja. Ya aja bentar. Masuk frame salah Udah satu. masuk foto buat kita. Oh iya, kirim aja. Oke, ini penutup dari kami. Nah, poin terakhir, kan mengaji itu tidak harus ketinggalan zaman. Walaupun emang sebenarnya nggak ketinggalan zaman sih. Dengan perpaduan teknologi dan nilai keagamaan, kegiatan mengaji dapat menjadi lebih menarik, mudah diakses dan menyenangkan. Nah, semoga program ini menjadi langkah besar menuju penguatan semangat belajar Al-Quran di era digital. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.